tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta.
Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18.
Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya,
kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri,
Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi.
Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak,
Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun.
Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban
memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku ya keesokan harinya mendatangi korban ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan ya, dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban.
Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha,
kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri.
Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga
tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban, meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup,
Saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya,
Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya,
keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam,
Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana.
Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah.
Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar
didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan
Korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP
Dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa,
tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya,
penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya.
Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan,
polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa.
Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan
kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian,
Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu
Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban.
Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja,
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya
akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku keesokan harinya mendatangi korban, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan,
korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman,
mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri.
Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga
tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban, ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong,
tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya.
Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nurcahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya,
keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam,
Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya, Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasang kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana,
Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah.
Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pak Taya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar
didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan,
Korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP
dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa,
tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya,
penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya.
Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan,
polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril, sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nurcahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa.
Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan.
kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian,
Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu
Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban.
Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril, sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nurcahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja,
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya
akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku keesokan harinya mendatangi korban, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan,
korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman,
mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri.
Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga
tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nurcahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong,
tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya.
Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya,
keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam,
Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban, ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya, Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasang kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana.
Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah.
Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar
didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan
Korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban, sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban, ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP
Dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasang kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa,
tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya,
penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya.
Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan,
polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa.
Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan.
kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian,
Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu
Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya. Kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban.
Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja,
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya
akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku ya keesokan harinya mendatangi korban ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan ya, dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan,
korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Ronald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman,
mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri.
Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga
tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup,
Saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya,
Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya,
keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam,
Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana.
Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku itu. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah.
Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar
didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan
Korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP
Dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya bang kali ini? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa,
tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya,
penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya, Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya.
Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan,
polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa.
Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan
kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian,
Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu
Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapores Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban.
Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan, karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku, tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja,
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nurcahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nurcahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya
akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku keesokan harinya mendatangi korban, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4-5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmo Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri. Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya, kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan,
korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah, barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman,
mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonal mengungkapkan peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, pada Selasa 21 Januari malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, ya, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui putri korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku, ya, keesokan harinya mendatangi korban, ya, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, ya, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Ya, kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Ya. Gadis berusia 18 tahun yang ditemukan tewas penuh luka tusukan di areal persawahan yang ada di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, rupanya dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Tersangka yakni Muhammad Jibril nekat menghabisi korban Putri Indah berusia 18 tahun secara keji karena sakit hati. Jibril ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa selang beberapa jam dari penemuan jasad Putri.
Saat ditangkap, Jibril mengenakan hoodie warna biru dipadukan celana jeans. Sementara saat ditampilkan di Mapolres Goa pada Rabu 22 Januari siang, penampilan Jibril sudah berubah. Kepalanya menjadi pelontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Jibril pun menunduk selama konferensi pers berlangsung yang dilakukan oleh Kapolres Goa. Menurut keterangan Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, Jibril merasa kesal diminta tanggung jawab atas kehamilan sang kekasih oleh keluarga dan atasan korban. Reonal mengatakan Jibril merasa janin yang dikandung oleh Putri bukan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Putri mengalami 79 luka tusukan. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti badik dan juga handphone yang dibuang pelaku di rawa-rawa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulsel, polisi menangkap pelaku pembunuhan, Rabu, 22/1. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan, korban hamil sekitar 4 hingga 5 bulan. Reonald mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kedatangan keluarga beserta bos korban ke rumah orang tua pelaku. Kala itu mereka meminta pertanggungjawaban pada Jibril atas kehamilan Putri. Mengetahui kedatangan keluarga Putri, Ibu Jibril pun histeris. Sehari sebelum kejadian, Selasa, 21/1, malam, Jibril mendatangi korban dan sempat mengobrol di sebuah kos-kosan. Jibril lantas mengajak korban pergi dengan dalih jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di TKP, Jibril menikam kekasihnya secara membabi buta. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 79 luka tusukan di tubuhnya. Adapun jasad Putri ditemukan oleh warga tergeletak di sawah bersama dengan sepeda motornya pada Rabu pagi. Modus dan motif pelaku pembunuhan pacar sendiri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terungkap, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kepolisian sudah merilis di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Pelaku bernama Jibril. Sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjuntak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hari. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atasan korban bertemu keluarga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban karena korban, Putri Indah, hamil. Ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjuntak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Saat sampai ke sana, pelaku langsung menghujani korban dengan membabi buta dengan 79 kali tusukan, ujarnya. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dari informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Timur.com, pelaku pembunuhan bernama Muh Jibril, 18. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Goa. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, ditemukan tewas oleh seorang warga, Asnawi dengan Pataya, sedang jogging di pagi hari. Warga tersebut melihat motor Honda Beat hitam terjatuh di pinggir sawah, tak jauh dari jalan tani. Setelah mendekat, ia melihat korban tergeletak di sawah. Warga itu pun kembali ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Asnawi dengan Pataya. Setelah itu, saya menghubungi Pak Dusun, dan bersama-sama kami melihat korban sekitar pukul 5.45 WITA, katanya. Mereka kemudian menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril.